Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, izinkan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Agniadi Afifah dari PLP Unsil Angkatan 2017. Insya Allah, Ibu akan melakukan pembelajaran bersama kalian kurang lebih selama 4 pertemuan atau 4 minggu ya. Nah, untuk pembelajaran pertama yaitu pada hari ini, kita akan membahas mengenai matriks, lebih tepatnya itu mengenai definisi, jenis, transpos, dan kesamaan dari matriks. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu peserta didik diharapkan mampu memahami konsep dan istilah yang ada pada matriks. Nah, adapun istilah-istilahnya itu ada ordo, elemen, baris, kolom, dan transpos. Untuk kompetensi dasarnya bisa kalian baca di layar, dan untuk indikator pencapaiannya atau yang ingin dicapai setelah pembelajaran pada hari ini, yaitu peserta didik dapat menjelaskan konsep dan bentuk umum dari matriks, menjelaskan jenis-jenis matriks, dan menjelaskan transpos dan kesamaan. Agar lebih mudah memahami materi matriks ini, Ibu telah menggambarkan bagan dari matriksnya. Nah, adapun matriks ini dibagi menjadi 4 pembahasan pokok. Yang pertama ada jenis-jenis matriks, yang kedua ada transpos dan kesamaan matriks, yang ketiga ada operasi pada matriks, yang keempat ada determinan dan inverse matriks. Nah, untuk pembahasan yang pertama dan yang kedua itu kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Yang operasi matriks akan kita bahas pada pertemuan kedua, determinan matriks akan kita bahas pada pertemuan ketiga, dan inverse matrix akan kita bahas pada pertemuan terakhir yaitu pertemuan keempat. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Apa sih kegunaan dari matriks? Pentingkah kita mempelajari matriks? Menurut kalian bagaimana? Menurut Ibu, kita itu penting sekali untuk mempelajari matriks. Mengapa? Karena matriks itu memiliki banyak manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Di sini Ibu contohkan 3 manfaat matriks dalam kehidupan. Yang pertama itu menemukan solusi masalah persamaan linear, transformasi linear, yang dibentuk umum dari fungsi linear. Contohnya itu rotasi dalam 3 dimensi. Nah, kita kan sudah mempelajari materi persamaan linear sebelumnya. Kita menyelesaikannya itu menggunakan 3 metode, yaitu metode eliminasi, substitusi, ataupun campuran dari keduanya. Biasanya metode-metode tersebut digunakan ketika variabelnya itu sedikit, misalkan 2 variabel atau 3 variabel. Bagaimana jika kita harus menyelesaikan persamaan linear dengan 5 variabel, 10 variabel mungkin? Nah, jawabannya kita bisa menyelesaikannya secara lebih sederhana menggunakan matriks. Untuk contoh yang kedua, yaitu memudahkan dalam membuat analisis mengenai suatu masalah ekonomi yang mengandung bermacam-macam variabel. Sama seperti contoh pertama, di sini matriks digunakan untuk mempermudah penyelesaian karena banyaknya variabel tadi. Dan yang ketiga itu, dalam militer ternyata matriks juga dibutuhkan fungsinya. Di dalam dunia spionase dan militer, pesan-pesan yang dikirim seringkali ditulis menggunakan kode-kode rahasia. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari matriks. Kalian tahu apa itu matriks? Matriks adalah kumpulan bilangan, simbol atau ekspresi berbentuk persegi panjang atau persegi yang disusun menurut baris dan kolom. Jadi, yang perlu digarisbawahi dari sini adalah bentuk dari matriks itu selalu persegi atau persegi panjang. Bagaimana kalau bentuknya itu segitiga? Nah, itu berarti bukan matriks. Karena apa? Karena matriks itu harus selalu berbentuk persegi atau persegi panjang. Boleh persegi panjangnya ke pinggir, boleh persegi panjangnya ke atas atau ke bawah, bebas. Asalkan dia bentuknya itu bentuk persegi atau persegi panjang. Nah, yang menjadi bentuknya itu apa? Yang menjadi bentuknya itu angka-angkanya. Angka-angka ini juga disebut elemen atau entry. Setiap elemen ini diatur oleh baris dan kolom. Baris itu yang mana, Bu? Baris itu ketika elemennya itu berjejer ke pinggir. Kita lihat di sini, 199. Nah, ini dia berjejer ke pinggir, ini disebut baris pertama karena ada pada urutan pertama.
Kalau misalkan 187 itu berarti baris kedua. Kalau 176 berarti baris ketiga. Paham kan yang dimaksud dengan baris? Kalau kolomnya yang mana, Bu? Kalau kolom itu yang berjejer ke bawah, kita lihat 111. Dia berarti menjadi kolom yang pertama. Nah, perhitungan dari kolom itu mulainya dari kiri dulu ya, teman-teman. Berarti di sini dia memiliki berapa kolom untuk matriks ini? Dia memiliki 3 kolom. Untuk barisnya ada berapa? Barisnya ada 3. Bagaimana dengan matriks ini? Dia memiliki berapa baris dan berapa kolom? Jawabannya, dia memiliki 2 baris dan 2 kolom. Paham ya? Sekarang kita lanjut ke notasi matriks. Nah, matriks ini biasanya dinyatakan dengan huruf kapital. Ingat ya, beda antara kapital dan besar. Besar itu nah seperti ini. Besar, dia itu besar, hurufnya besar. Tapi kapital itu seperti ini. A. Nah, ini. Jika matriks tadi dinyatakan dengan huruf kapital, nah elemen-elemennya ini dinyatakan dengan huruf non-kapital. Misalnya di sini, A, I, J menyatakan elemen-elemen yang terletak pada baris ke I dan kolom ke J. Misalkan A22, berarti dia menyatakan elemennya itu berada pada posisi baris kedua dan kolom kedua, seperti itu. Nah, ini ada contohnya. Ada matriks A dengan elemen, bisa dilihat. Lalu tentukan elemen pada baris kedua, kolom ketiga atau A23. Kita lihat baris kedua. Ini baris 1, ini baris kedua. Berarti ini baru kita lihat kolomnya yang ketiga. 1, 2, 3. Berarti elemen pada baris kedua dan kolom ketiga adalah 7. Lalu yang kedua itu elemen pada baris ketiga dan kolom ke-1. Kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3. Berarti ini baris ketiga, kolom ke-1. Pertama berarti yang ini. Berarti elemennya adalah 1. Paham ya untuk menyatakan letak dari elemennya? Sekarang kita masuk ke ordo matriks. Nah, tadi sudah disebutkan kan bahwa matriks itu disusun menurut baris dan kolom. Nah, baris dan kolom ini berkaitan dengan ordo matriks. Nah, ordo matriks itu menyatakan ukuran dari matriksnya. Biasanya dilambangkan dengan M kali N. Nah, M itu baris dan N itu kolom. Ingat ya, ordo itu baskom, baris kali kolom. Oke? Nah, contohnya di sini. Matriks A memiliki berapa baris? 2 baris dan 3 kolom. Berarti bisa kita tulis ordo matriks A adalah 2 kali 3 atau ditulis A 2 kali 3. Bagaimana dengan contoh ini, matriks C. Dia memiliki 3 baris dan 2 kolom. Berarti ditulis C 3 kali 2. Paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis matriks. Untuk jenisnya sendiri, itu dibedakan menjadi 2. Ada yang ditinjau dari banyaknya baris dan kolom. Ada yang ditinjau dari pola elemen-elemennya. Sekarang kita bahas untuk jenis matriks ditinjau dari banyaknya baris dan kolom menyusunnya. Ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada matriks baris. Maksudnya matriks ini hanya memiliki 1 baris. Bisa kita lihat contohnya matriks A dengan elemen 1, 2, dan 3. Dia hanya memiliki 1 baris dan 3 kolom. Jadi kolomnya ini bebas, mau sampai 100 kolom juga tidak apa-apa. Yang penting dia itu hanya memiliki 1 baris, maka dia dikatakan jenis dari matriks baris. Nah, beda halnya dengan matriks kolom. Kalau matriks kolom berarti hanya memiliki 1 kolom. Jadi, bebas dia barisnya tuh mau ada berapa, mau 1000 baris pun tidak masalah, asalkan dia memiliki 1 kolom. Paham ya bedanya matriks baris dan matriks kolom? Kalau matriks baris, intinya dia cuma punya 1 baris. Kalau matriks kolom, berarti dia hanya punya 1 kolom. Nah, sekarang ada yang namanya matriks persegi. Kalau matriks persegi berarti banyaknya baris dan kolomnya itu sama. Sama seperti contoh tadi. Ordonya itu 2 kali 2. Berarti barisnya itu ada 2 dan kolomnya ada 2. Dia akan membentuk sebuah persegi kan elemennya. Makanya disebut matriks persegi.
Nah, dalam matriks persegi itu ada yang dinamakan dengan diagonal utama dan diagonal samping. Kita lihat contoh di bawah ini. Nah, yang mana yang diagonal utama? Kita lihat diagonal utama itu yang ini. Kalau di matriks A itu ada elemennya 1 dan 2. Kalau di matriks B itu ada elemennya 1, 4, 2. Jadi untuk diagonal utama itu, posisi elemennya itu sama. Contohnya, kita lihat matriks A ya. Ini elemen 1. Dia berada di baris pertama dan kolom pertama. Untuk elemen 2 ini, dia berada di baris kedua dan kolom kedua. Paham ya? Kalau untuk diagonal utama itu, ketika letak dari elemennya itu untuk baris dan kolomnya itu sama ya. Sedangkan untuk diagonal samping kita lihat. Mudahnya kalau menentukan diagonal samping itu, ambil saja perpontongan dari diagonal utamanya. Seperti itu ya. Paham kan? Nah, sekarang kita masuk ke jenis yang kedua, yaitu jenis matriks berdasarkan pola elemen. Nah, yang pertama itu ada matriks 0. Matriks 0 itu berarti semua elemennya itu bernilai 0. Nah, kita lihat contohnya. Untuk matriks 0 dengan ordo 2x2, semua elemennya itu 0. Nah, sekarang matriks diagonal. Matriks diagonal berarti matriks persegi dengan elemen pada diagonal utamanya tidak semua 0, sedangkan elemen lainnya 0. Tadi sudah paham kan diagonalnya itu? Yang mana? Nah, kita perhatikan diagonalnya. Ketika diagonalnya itu tidak semuanya 0, tapi yang lainnya saling diagonal 0, berarti dia bisa dikategorikan sebagai matriks diagonal. Seperti itu. Lalu ada matriks identitas. Kalau matriks identitas berarti matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama semua bernilai 1, elemen lainnya 0. Bisa dilihat contohnya di layar. Dan yang terakhir itu ada matriks segitiga. Nah, matriks segitiga ini terbagi menjadi 2. Ada matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Kita langsung bedakan ya, lihat. Nah, yang disebut matriks segitiga atas itu ketika dia membuat bentuk seperti segitiga, yaitu di bagian atas kita lihat elemen-elemen dari diagonal ke bagian atas itu dia elemennya selain 0, tidak 0 elemennya. Karena yang tidak 0 itu ada di bagian atas diagonal, makanya disebut matriks segitiga atas. Kalau misalkan elemennya selain 0 ada di bagian bawah, berarti dia disebut matriks segitiga bawah. Paham ya? Kalau elemen selain 0-nya di atas, berarti dia matriks segitiga atas. Kalau elemen selain 0-nya di bawah, berarti dia matriks segitiga bawah. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke transpos dan kesamaan suatu matriks. Yang pertama itu ada transpos matriks. Transpos dari matriks merupakan suatu matriks yang diperoleh dengan cara menukar elemen baris menjadi elemen kolom. Begitupun sebaliknya. Nah, transpos dari matriks ini ditulis dengan lambang aksen atau pangkat T. Misalnya, kita memiliki matriks A yang berordo M kali N. Ketika kita transposkan, maka akan menjadi A transpos yang berordo N kali M. Ingat ya, barisnya akan berubah menjadi kolom, dan kolomnya pun akan berubah menjadi baris. Agar lebih mudah dipahami, kita lihat contoh berikut. Diketahui matriks A dengan ordo 3 dikali 2. Berarti kalau misalkan ditranspos, ordonya akan menjadi 2 kali 3 ya. Nah, biar lebih paham, kita lihat. Ambil contoh elemen 2 untuk baris pertama dan kolom pertama. Ketika ditransposkan, kita akan merubah barisnya menjadi kolom. Berarti tetap pada baris pertama dan kolom pertama kan. Nah, beda halnya ketika kita ambil contoh baris pertama dan kolom kedua. Ketika kita transposkan, dia akan berubah menjadi baris kedua, kolom pertama. Atau kalau misalkan ingin lebih simpel, kita lihat satu baris ini
kita transposkan menjadi kolom. Baris pertama jadi kolom pertama, baris kedua jadi kolom kedua, dan baris ketiga menjadi kolom ketiga. Kalau ibu biasanya pakai cara yang kedua. Kalau ini lebih pusing sih menurut ibu, maksudnya lebih kompleks ya. Makanya lebih baik kita lihat baris pertama kita ubah langsung ke menjadi kolom pertama, baris kedua menjadi kolom kedua, dan baris ketiga menjadi kolom ketiga. Nah, sekarang kita masuk pada materi kesamaan dua matriks. Sebenarnya untuk kesamaan matriks ini tidak hanya dua, bisa kesamaan 3 matriks, 4 matriks, 5 matriks, berapapun itu. Tapi kita ambil contoh sederhana terlebih dahulu, yaitu kesamaan dua buah matriks ya. Nah, untuk definisinya bisa kalian baca sendiri ya. Nah, dari definisi ini perlu kita catat, kedua buah matriks dikatakan sama ketika ordonya sama, dan letak elemen-elemen yang seletak itu memiliki nilai yang sama. Jadi, yang perlu diperhatikan tuh ordo dan letak nilai dari elemen yang seletak. Kalau misalkan yang elemen yang seletaknya itu nilainya tidak sama, berarti sudah pasti kedua matriks tersebut tidak sama, ya gitu. Agar lebih mudah kita lihat contohnya ya. Nah, kita lihat ada dua buah matriks, yaitu matriks A dan matriks B. Kita lihat untuk baris pertama dan kolom pertama. Di sini untuk matriks A itu ada elemen 3, dan untuk B itu ada elemen 6/2. Nah, 6/2 itu hasilnya berapa? 3 kan? Kita lihat 3 di matriks B ini sama dengan di matriks A, berarti memenuhi. Sekarang kita lihat baris ke-1 dan kolom kedua. Untuk A dan B sama-sama -1. Nilainya sama tidak? Sama kan? Berarti lulus. Untuk baris pertama itu sudah lulus. Sekarang kita lihat baris yang kedua. Baris kedua kolom pertama. Untuk matriks A kita lihat dia nilainya itu akar 9. Dan untuk matriks B itu nilainya itu 3. Akar 9 dan 3 itu bisa dikatakan sama kan, karena akar dari 9 itu ada -3 atau 3 kan. Tapi kita ambil yang positifnya dulu untuk sekarang ya. Berarti dia memenuhi. Sekarang untuk baris kedua dan kolom kedua, kita lihat di matriks A itu nilainya 2, sedangkan di matriks B itu nilainya akar 4. Berarti sama kan? Nah, berarti dia memenuhi. Kenapa? Karena ordonya sama-sama 2 kali 2. Lalu elemen yang seletak pada kedua matriks bernilai sama. Berarti dapat kita simpulkan bahwa matriks A itu sama dengan matriks B. Sudah paham? Kalau belum, kita lihat contoh yang kedua. Nah, kita lihat mulai dari baris pertama dan kolom pertama lagi. Keduanya ini nilainya itu sama ya untuk kedua matriks 2. Tapi kita lihat untuk baris pertama kolom kedua. Nah, di matriks A itu nilainya -1, sedangkan di B itu nilainya 3. Apakah -1 dan 3 itu sama? Tidak sama, berarti dia tidak memenuhi definisi tadi. Maka dapat disimpulkan bahwa matriks A itu tidak sama dengan matriks B. Seperti itu. Nah, mungkin kalau untuk materi cuma segitu ya. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Yang pertama itu diketahui matriks seperti pada layar ini. Tentukan elemen pada baris kedua dan kolom pertama. Kita tinjau dulu pada baris kedua. Baris kedua yang mana? 1, 2. Berarti yang ini ya. Berarti elemen pada baris kedua itu -2, -1, dan 0. Lalu untuk kolom pertama ingat, untuk menentukan kolom itu dari kiri ya. Berarti elemen pada kolom pertama itu ada 1, -2, dan 3. Paham ya untuk menentukan letak dari elemennya? Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua itu diketahui matriks B. Dilihat, tentukan transpos dari matriks B. Ingat, transpos itu mengubah baris menjadi kolom, begitupun sebaliknya. Berarti, untuk menyelesaikannya, kita tulis ulang matriksnya. Lalu kita tinjau baris pertama, kita ubah menjadi kolom pertama. Kita ubah 1552, -2,
menjadi kolom, lalu baris kedua menjadi kolom kedua, dan baris ketiga menjadi kolom ketiga. Jadi, kita tulis ulang ya. Hasil dari transpos matriks B itu berarti kita tulis B aksen atau B pangkat T atau B transpos. Nah, ini hasil dari transposnya. Paham ya? Nah, ini untuk contoh soal yang terakhir. Untuk kesamaan dua buah matriks, diketahui matriks kiri sama dengan matriks kanan. Tentukan X dikurangi 2Y. Apakah nilai dari X dan 2 dan Y itu sudah diketahui? Belum diketahui. Berarti kita mencari nilai X dan mencari nilai Y terlebih dahulu menggunakan konsep kesamaan dua buah matriks. Kita lihat X. X itu ada di matriks kiri pada baris pertama dan kolom pertama. Berarti elemen ini akan sama dengan baris pertama dan kolom pertama di matriks kanan, yaitu dengan nilai 26. Berarti bisa kita cari dengan cara 2X sama dengan 26. Berarti X-nya itu 13. Nah, sekarang kita cari nilai dari Y. Y itu ada di matriks kanan. Matriks kanan dengan posisi atau letak pada baris kedua dan kolom kedua. Berarti kita perhatikan elemen pada baris kedua dan kolom kedua di matriks kiri. Jadi bisa kita tulis 16 sama dengan 8Y. Berarti Y-nya itu 2. Sekarang kita sudah tahu nilai dari X itu 13 dan Y itu 2. Maka hasil dari X dikurangi 2Y adalah 13 dikurangi 4, yaitu 9. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan ajukan lewat grup ataupun jalur pribadi bebas. Lebih baiknya lewat grup sih, biar kita diskusikan bersama-sama ya. Nah, selamat belajar semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat! Baris itu yang mana?